Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita nanti akan belajar di seputaran spreadsheet ya, atau Google Sheet. Jadi hari ini kita nanti akan melakukan simulasi bagaimana cara untuk mencari sebuah data itu di file yang berbeda. Jadi di sini teman-teman ada dua file yang sudah kita siapkan ya. File yang pertama merupakan file database ini ya. Nah, database ini merupakan isinya adalah data-data anak sekolah ya teman-teman. Dari mulai nomor, kabupaten, namanya, jenis kelamin, kelas, kemudian kondisi fisiknya, kemudian tingkat prestasinya. Nah, kemudian file yang kedua, nah disinilah nanti akan kita eksekusi ya. Nah, file kedua ini kita jadikan untuk melakukan filtering data yang ada di file yang pertama tadi ini. Ya, jadi kita filtering datanya dari sini. Misal contoh begini teman-teman. Di sini kan merupakan data-data anak sekolah ya. Nah, kemudian di sini misalnya kita ingin mencari atau memfilter data anak sekolah sesuai dengan tingkat prestasinya. Nah, di sini ada internasional, ada nasional, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan. Nah, misalnya kita ingin melihat siapa saja sih yang dia punya tingkat prestasi internasional gitu ya. Atau siapa saja yang mereka anak-anak ini memiliki tingkat prestasi nasional. Nah, kita bisa mencarinya di file yang berbeda, di file sini teman-teman gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini, sangat mudah. Teman-teman letakkan kursor di sini atau aktifkan sel di bawah nomor ya, pas berarti di A2 ini ya. Kemudian teman-teman bisa mencatat fungsinya. Kita bisa menggunakan if error seperti ini. Kemudian buka kurung, kita ambil query ya. Query, kemudian buka kurung, terus kemudian kita bisa import ring. Ya, import ring. Kemudian buka kurung, tanda petik seperti ini teman-teman. Tanda petik 2 ya. Kemudian kita kembali ke file yang pertama. Nah, kita lihat di sini ya, di alamat file tersebut ya. Kita copy yang dari setelah garis miring D ya, sampai dengan garis miring berikutnya ya, sebelum edit. Nah, ini kita copy. Nah, ini merupakan alamat daripada file yang pertama ya, atau file database. Kita copy, kita kembali ke file filter, kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini, kemudian teman-teman bisa tutup tanda petik seperti ini. Nah, terus kemudian teman-teman titik koma. Nah, ini tergantung spreadsheet masing-masing ya di dalam komputer teman-teman ya. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Nah, di sini saya menggunakan titik koma. Kalau misal teman-teman komputernya menggunakan koma, maka silahkan bisa menggunakan koma. Di sini saya titik koma. Terus kemudian tanda petik yang kedua ya, berarti tanda petik seperti ini. Kemudian kita lihat di database anak sekolah. File database ini dia berada di sheet berapa? Kita lihat di sini ya. Oh, ternyata dia ada di sheet 1 ya. Dia ada di sheet 1. Berarti di sini kita tulis ya, tanda petik berarti tulis sheet 1. Seperti tadi tulisannya ya. SHEE T sheet kemudian 1, kemudian kita kasih tanda seru seperti ini. Ya. Kasih tanda seru seperti ini, terus kemudian kita lihat lagi di data anak sekolah. Nah, data anak sekolah ini itu berada di mana? Berarti di kolom A ya. Dimulai dari A2, nah, karena nomor 1 ini beradanya di A2. Berarti mulainya di A2, teman-teman, di kolom A2, terus kemudian berakhir di G ya. Nah, G-nya sampai berapa? Kita lihat sampai ke bawah. Nah, G-nya berarti sampai 71, teman-teman. Jadi G71, berarti A2 sampai G71 ya. A2 mulai dari sini ya. Kemudian G-nya sampai sini. Nah, berarti A2 sampai G71. Nah, berarti di sini bisa kita tulis seperti ini, A2 ya, terus kemudian titik 2 sampai G71. Nah, ini artinya data itu berada di sheet 1 ya kan. Terus kemudian dia berada di A2 sampai dengan G71. Terus kemudian teman-teman bisa tutup petik seperti ini.
Karena di sini ada buka petik, ya kemudian harus ditutup. Kemudian tutup kurung. Nah, selanjutnya titik koma, ya kalau kalau komputernya koma menggunakan koma, kalau di komputer saya menggunakan titik koma. Nah, setelah titik koma, teman-teman tanda petik lagi buka seperti ini, kemudian select ya. Seperti ini. Select, terus kemudian bintang, kemudian where. Kita akan mencari sesuai dengan apa yang kita cari gitu ya. Maksudnya ini select where di mana call. Nah, call ini berarti kolom berapa gitu ya. Nah, di sini kita lihat di data anak sekolah ya. Yang akan kita cari adalah tingkat prestasi. Nah, berarti tingkat prestasi itu berada di mana? Kita hitung dari nomor itu A, kemudian kabupaten B, ya. Maksudnya kolom A ini kolom 1, Ding, ya. Nomor itu A berarti di kolom 1, ini kabupaten asal kolom 2, kemudian nama kolom 3, jenis kelamin ya, jenis kelamin kolom 4, kelas kolom 5, kondisi kelas 6, kolom 6 ya. Tingkat prestasi ada di kolom 7. Nah, berarti di sini teman-teman, di sini call-nya adalah call 7. Maksudnya ada kolom 7. Nah, kita akan select ya, akan mencari berdasarkan di kolom 7 gitu ya. Nah, terus kemudian sama dengan tanda petik satu kali seperti ini. Nah, tanda petik satu kali, kemudian yang kita jadikan kunci yang akan kita cari apa? Kita lihat di sini. Nah, di sini ada nasional, internasional, provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, misalnya kita akan mencari yang nasional. Nah, berarti di sini teman-teman, tanda petik 1 tulis nasional seperti ini ya. Persis tulisannya seperti ini ya. Nah, persis tulisannya seperti ini. Nasional ya. Oke, nasional tutup petik seperti ini. Jadi tanda petiknya cukup 1 ya di sini ya. Tanda petik 1 nasional, tanda tutup petik 1. Terus kemudian baru ditutup dengan tanda petik 2 seperti ini. Ya, berarti ditutup tanda petik 2 seperti ini. Kemudian titik koma 0 ya. Titik koma 0 kemudian tutup kurung. Nah, selanjutnya titik koma lagi. Nah, apabila misalnya kata nasional ini tidak ditemukan ya, artinya di dalam kolom database ini di sini misalnya tidak ada. Nah, maka kita beri keterangan di sini adalah tidak ada data gitu ya. Tidak ada data. Kemudian tutup kurung, tutup petik dulu baru tutup kurung. Nah, baru selanjutnya kita bisa lakukan enter ya. Nah, di sini tidak ada data, berarti di sini mungkin kita lihat ya. Mungkin ada yang kurang pas. Oh, berarti ini call-nya C-nya C besar, teman-teman ya. Dibuat C besar seperti ini kolomnya. COL ya, berarti C-nya C besar. Kemudian nasional kita lihat tulisannya, saya rasa sudah benar ya. Oke, benar ini titik tanda petik tutup. Nah, kemudian kita enter ya. Coba kita rubah tadi C-nya menjadi C besar ya. C besar, kemudian kita enter. Nah, ya betul. Jadi di sini teman-teman sudah kita lihat ya. Jadi kita lihat di sini yang merupakan siswa dengan tingkat prestasi nasional ini ada 1, 2, 14 ya. Jadi ada 14 orang. Nah, ini yang dia memiliki tingkat prestasi nasional. Nah, misalnya kita pengen mengambil data yang dia tuh tingkat prestasinya tingkat kecamatan. Nah, tinggal dirubah aja. Klik 2 kali di sini. Kita rubah di sini ya menjadi kecamatan. Kecamatan seperti ini, kita enter. Datanya tidak ada, teman-teman. Kenapa tidak ada? Kita lihat coba di database anak sekolah. Ya, memang di sini tidak ada kecamatan ya. Internasional, nasional, provinsi, kabupaten. Kecamatannya tidak ada. Ya. Berarti wajar kalau dia datanya tidak ada. Tapi kalau misalnya kita rubah di sini kecamatan menjadi kabupaten.
kabupaten enter. Nah, maka semua siswa yang prestasinya kabupaten dia akan muncul di sini. Gitu. Baiklah teman-teman, demikian cara mudah ya untuk melakukan filter data walaupun di file yang berbeda di spreadsheet atau di Google Sheet. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapat update dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.